Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya lah kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Kedua kalinya, selawat berangkaikan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada roh baginda alam, yang mana ia rela bermandikan darah, berhujankan anak panah, berselimutan pedang demi menegakkan kalimat tauhid yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yakni Nabiyuna wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilafzi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kultum singkat saya yang berjudul memperingati Hari Raya Idul Adha. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada bulan Zulhijjah ini selain melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, ada satu ibadah yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Telah Allah turunkan dalil tentang ibadah kurban ini dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fasholli lirabbika wanhar, yang mana artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum dari melaksanakan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha ini adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat ditekankan. Umat muslim sangat dianjurkan untuk menunaikan ibadah ini setiap tahunnya pada bulan Zulhijjah. Bahkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa setiap yang memiliki kelapangan dan tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Dan apabila seorang muslim memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban ini, laksanakanlah dengan sepenuh hati dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban ini tidak hanya semata-mata menyembelih hewan kurban, tetapi secara lebih jauh juga memiliki berbagai hikmah di dalamnya. Dari Zaid ibnu Arqam, ia berkata, "Wahai Rasulullah SAW, apakah kurban itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim." Lalu mereka menjawab, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab lagi, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka menjawab, "Kalau bulu-bulunya ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab lagi, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti yang telah sama-sama kita ketahui dari kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim awalnya tidak memiliki anak, lalu ia pun meminta kepada Allah agar diberikan anak yang soleh. Lalu ia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang soleh," kata beliau Nabi Ibrahim tadi, seperti dalam surah As-Saffat ayat 100. Lalu doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia memiliki atau dikaruniai anak yang soleh yang sangat sabar yang bernama Ibrahim. Saat Nabi Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim pun mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi untuk menyembelih anaknya tadi. "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu," kata Nabi Ibrahim. "Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu,"
kata anaknya tadi, Nabi Ismail. Nabi Ismail ini adalah anak yang soleh, anak yang sangat mematuhi perintah kedua orang tuanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa menjalankan ibadah kurban ini hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan Allah. Sunnah ini telah ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, yang mana artinya tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulu-bulunya, kuku dan kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwa-jiwa kita untuk melakukan atau melaksanakan kurban tersebut. Baiklah, itulah tadi kultum sikat yang dapat saya sampaikan. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan saya akhiri dengan kata yang mulia, ihdinas siratal mustaqim, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.